Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Sobat Media Oblongata, kawan-kawan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menginformasikan surat terbaru dari KTKI terkait dengan pengurusan STR, khususnya STR seumur hidup. Nah, apa saja informasinya dapat disimak di video selanjutnya, di bagian selanjutnya. Terima kasih. Jadi surat ini berasal dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau kita kenal dengan KTKI bernomor 3524 tahun 2023 tentang penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, jadi ini sikap dari KTKI terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru. Ini dapat langsung kita lihat di bagian inti. Jadi isi dari pengumuman ini yang pertama adalah penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan mengacu pada ketentuan pasal 260 sampai dengan pasal 262 dan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Nah, ini dapat dibaca Bapak Ibu, dibuka undang-undangnya di pasal 260 sampai 262 dan juga 449 khusus untuk penyelenggaraan STR atau registrasi. Yang kedua, berdasarkan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 diatur ketentuan peralihan mengenai penerbitan STR, yaitu bahwa pada saat berlakunya undang-undang tersebut, maka ini ketentuan peralihannya di pasal 449 dijelaskan oleh KTKI sendiri. Yang A, STR sementara dan STR bersyarat yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR sementara dan STR bersyarat tersebut. Ini yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku ya. Lalu yang B, penerbitan STR sementara dan STR bersyarat yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya juga. Lalu yang poin C, penerbitan STR sementara dan STR bersyarat yang masih dalam proses awal, belum masuk proses verifikasi, maka ketentuannya masuk di ketentuan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ini ketentuannya jika dia belum masuk di proses verifikasi, dan maka sudah berlaku ketentuan undang-undang. Nah, poin ketiga dari pengumuman KTKI ini adalah sebelum ditetapkannya PP sebagai pelaksanaan pasal 262 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan dilakukan sebagai berikut. Nah, ini ketentuan awal sebelum nanti terbitnya PP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tersebut. Jadi ketentuan ini masih berlaku sampai sekarang, nanti sampai terbitnya PP-nya. Yang A, tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan STR seumur hidup secara online. Nah, ini yang sudah ada STR-nya, silakan diajukan STR seumur hidupnya. Jadi tidak ada batas waktunya, dapat langsung mengajukan. Pengajuan STR seumur hidup dilakukan secara online dengan ketentuan. Nah, ini ketentuan untuk pengajuan STR online-nya, STR seumur hidup secara online. Yang pertama, tenaga kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dan sudah masuk ke dalam database SISDMK, KTKI, pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform Satu Sehat Sumber Daya Manusia Kesehatan atau Satu Sehat SDMK dengan mengisi data tambahan berupa pas foto terbaru dan nomor rekening. Nah, ini tentu saja nanti akan berubah. Pengajuan STR seumur hidupnya akan dialihkan ke platform Satu Sehat SDMK. Jadi bukan lagi di KTKI. Tapi untuk meneruskan prosesnya tentu saja Bapak Ibu semuanya dapat melengkapi terlebih dahulu pas foto dan juga nomor rekening di akun masing-masing. Lalu poin kedua, tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, namun belum terintegrasi dengan database SDMK atau KTKI, pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform Satu Sehat SDMK dengan melengkapi persyaratan. Nah, ini untuk yang sudah
yang tadi sudah terintegrasi datanya di SysDMK, maka tidak perlu lagi melengkapi data ini, tapi dia cukup melengkapi data foto dan juga rekening. Nah, sekarang untuk tenaga kesehatan yang belum terdata dalam SysDMK, maka dia wajib melengkapi persyaratannya, yaitu A. STR lama, B. Ijazah, C. Pas foto terbaru, dan D. Nomor rekening. Jadi ada tambahan 2, yaitu STR lama dan juga ijazah. Ini untuk data nakes yang sudah memiliki STR namun belum terintegrasi dengan SysDMK. Untuk Bapak Ibu yang sudah ada di SysDMK, silakan dicek kembali apakah sudah ada untuk data STR-nya dan juga data ijazah. Siapa tahu nanti diperlukan pada saat pengajuan STR seumur hidupnya di Satu Sehat SDMK. Poin ketiga, persyaratan pas foto. Nah, ini ketentuan pas foto di angka 1 dan 2 tadi adalah berlatar belakang merah, ukurannya 3x4, dan juga memakai kemeja polos berwarna putih. Jadi ada ketentuan untuk pas foto, pengajuan pas foto di STR seumur hidup di Satu Sehat SDMK. Poin keempat, tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR. Nah, ini yang belum pernah memiliki, maka pengajuannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan A. Ijazah dan atau sertifikat profesi. Nah, ini yang belum pernah memiliki STR sama sekali, maka dia dapat langsung mengajukan STR seumur hidup, tapi dengan persyaratan tambahan sudah ditentukan, yaitu ijazah dan sertifikat profesi. Lalu yang kedua, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium. Yang ketiga, data diri yang dibutuhkan. Jadi ini untuk yang belum pernah memiliki STR. Poin kelima, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud angka 4, ini yang belum memiliki STR tadi, wajib diperoleh tenaga kesehatan melalui proses uji kompetensi. Nah, jadi sertifikat kompetensi untuk yang belum pernah STR ya wajib uji kompetensi terlebih dahulu, sesuai dengan profesinya masing-masing. Poin keenam, tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2014 dan belum melakukan uji kompetensi serta belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang telah terintegrasi dengan data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Nah, ini untuk nakes di tahun sebelum 2014. Poin ketujuh, dalam hal nakesnya belum memiliki kolegium, nah mungkin ada profesi yang belum memiliki kolegium, maka sertifikat kompetensi diterbitkan oleh institusi pendidikan. Nah, jadi silakan diingat nanti nakesnya yang belum memiliki kolegium, maka diminta di institusi pendidikannya agar dapat diterbitkan. Kita lanjut ke pengumuman berikutnya, yaitu poin C. Permohonan STR seumur hidup bagi nakes yang belum pernah memiliki STR, sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4, dilakukan melalui website ktki.kemkes.go.id /registrasi. Nah, ini pengajuan bagi yang belum pernah memiliki STR. Jadi yang bukan lagi di platform Satu Sehat SDMK, tapi dia melalui KTKI, khusus bagi nakes yang belum memiliki STR. Poin D, dalam hal STR tenaga kesehatan diterbitkan untuk kepentingan evaluasi kompetensi, pendidikan, serta praktik profesi bagi nakes warga negara asing, maka berlaku STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ada di Undang-Undang Kesehatan, penerbitan STR khusus yang untuk beberapa kepentingan tadi. Silakan dibaca kembali di Undang-Undang Kesehatannya terkait dengan STR tersebut. Poin E, proses penerbitan STR seumur hidup paling lama 15 hari kerja setelah memenuhi persyaratan. Jadi penerbitannya baik itu di KTKI maupun di Satu Sehat SDMK ini berlaku 15 hari, sudah harus terbit jika memang persyaratannya lengkap. Poin F, biaya penerbitan STR yaitu sebesar 250.000 bagi apoteker dan 100.000 bagi nakes lainnya sesuai dengan PP nomor 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Nah, ini tarif untuk penerbitan STR seumur hidupnya. Poin keempat, penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan
Sebagaimana dimaksud pada angka 3, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024. Jadi seluruh ketentuan tadi, isi dari pengumuman ini berlaku mulai 2 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah punya STR, ingin mengajukan STR seumur hidup, jangan lagi di KTKI tapi di Satu Sehat SDMK. Dikecualikan bagi nakes yang belum pernah memiliki STR, maka pengajuan STR seumur hidupnya melalui KTKI. Nah, ini semua berlaku mulai 2 Januari 2024 tadi. Inilah isi pengumuman dari KTKI tersebut. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat memanfaatkan informasi ini bagi yang ingin mengurus STR seumur hidupnya agar tidak terhambat. Baik itu di KTKI maupun di platform Satu Sehat SDMK. Kata mutiara kita kali ini, hidup ini sebenarnya sangat sederhana, tapi kitalah yang membuatnya menjadi rumit. Konfusius. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya dengan artikel-artikel menarik lainnya. Terima kasih.